Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Andreas Felix. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Siber Asia, Program Studi Akuntansi. Pada hari ini saya akan mempresentasikan materi terkait PT FKS Food Sejahtera Tbk dan entitas anaknya. Hal yang akan kita bahas yang pertama ada pendahuluan, terdiri dari sejarah perusahaan dan latar belakang perubahan nama. Lalu yang selanjutnya ada pembahasan yang terdiri dari pembahasan terkait PT FKS Food Sejahtera Tbk dan entitas anaknya. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Untuk sejarah perusahaan, PT Tiga Pilar Sejahtera Food atau TBK merupakan perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2003 yang pada awalnya hanya bergerak di bidang bisnis makanan atau TPS Food. Sejalan dengan proses transformasi bisnis yang dimulai pada tahun 2009, TPSF telah menjadi salah satu perusahaan yang termasuk dalam indeks Kompas 100. Pada tahun 2011, TPSF menjadi salah satu perusahaan yang termasuk dalam daftar A List of the Top 40 Best Performing List Company dari majalah Forbes Indonesia. Dan pada tahun 2012, TPSF mendapatkan penghargaan Indonesia Best Corporate Transformation dan dari majalah SWA. Selain itu, TPSF juga dianugerahi penghargaan Asia Best Companies 2014 kategori Best Small Cap dari Finance Asia dan termasuk dalam daftar 20 Rising Global Stars dari Forbes Indonesia pada tahun 2014. Latar belakang perubahan nama, kontroversi terkait PT Tiga Pilar Sejahtera (TPS) dimulai pada tahun 2017. Ketiga Satgas Pangan dan Kepolisian mengungkapkan adanya pengoplosan beras bersubsidi yang diubah menjadi merek premium seperti Cap Ayam Jago dan Magnus. Manajemen TPS membantah tuduhan ini, menyatakan bahwa mereka membeli langsung dari petani dan bahwa harga premium ditetapkan untuk memberikan insentif kepada petani. Kontroversi berlanjut dengan penolakan laporan keuangan tahun 2017 oleh pemegang saham dan komisaris, yang mengklaim adanya manipulasi angka dan transaksi berelasi yang tidak diungkapkan. Ini menyebabkan ketegangan internal dan pengaduan hukum terhadap direktur utama saat itu, yaitu Joko Mogoginta. Akibatnya, kinerja perusahaan menurun, gagal membayar obligasi, dan mengalami penundaan kewajiban pembayaran pajak utang atau PKPU yang berakhir damai pada tahun 2019. Beberapa anak perusahaan, khususnya di divisi beras, mengalami kepailitan, sehingga laporan keuangan mereka tidak dikonsolidasi. Perusahaan melakukan restrukturisasi dan memperbaiki bisnis, termasuk menggandeng FKS Group sebagai investor baru melalui penerbitan saham baru pada tahun 2020. Sejak 25 Maret 2021, perusahaan berganti nama menjadi PT FKS Food Sejahtera Tbk setelah pengambil alihan oleh FKS Group yang merupakan perusahaan agribisnis. Selanjutnya kita masuk ke poin pembahasan yaitu terkait PT FKS Food Sejahtera Tbk dan entitas anaknya. Jadi pada Oktober 2003 melalui mekanisme right issue, pemilik PT Tiga Pilar Sejahtera Joko Mogoginta dan kawan-kawan mengakuisisi PT Asia Intiselera Tbk. Nama perusahaan ini kemudian berubah menjadi PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk atau TPS Food dan PT Tiga Pilar Sejahtera yang asli menjadi anak perusahaan. Di bawah kepemimpinan Joko Mogoginta, TPS Food melakukan ekspansi besar-besaran. Yang pertama, tahun 2018, mengakuisisi PT Polymeditra Indonesia, produsen permen gula, PT Patra Power Nusantara Pembangkit Listrik, Tenaga Uap, dan PT Bumi Raya Investindo Perkebunan Kelapa Sawit dengan total hingga 500 miliar. Selanjutnya pada tahun 2010 memasuki bisnis beras melalui akuisisi PT Dunia Pangan beserta anak usahanya termasuk PT Indobras Unggul, PT Jatisari Sri Rejeki dan PT Sukses Abadi Karya Inti. 2011 mengakuisisi Taro dari PT Unilever Indonesia Tbk. Lalu tahun 2012 membeli PT Subafood Pangan Jaya, produsen bihun jagung, senilai 100 miliar. Dengan cepat, 50% pendapatan TPS Food berasal dari bisnis berasnya dalam 2 tahun setelah diakuisisi.
Untuk struktur grup perusahaan dari FKS Group, FKS Food, yaitu ada PT Tiga Pilar Sejahtera, ada PT Poli Meditra Indonesia, lalu PT Balaraja Bisco Paloma, PT Patra Power Nusantara, PT Subako Pangan Jaya, PT Putra Taro Paloma, dan yang terakhir ada PT Surya Cakra Sejahtera. Dari data di atas, berikut adalah anak perusahaan yang dikonsolidasi dalam laporan keuangan PT FKS Food Sejahtera Tbk. Yaitu yang pertama ada kepemilikan langsung. PT Tiga Pilar Sejahtera TPS bergerak di bidang industri dan perdagangan makanan ringan dan mie dengan kepemilikan sebesar 99,99%. PT Poli Meditra Indonesia atau PMI bergerak di bidang industri makanan ringan dengan kepemilikan sebesar 99,96%. Lalu yang ketiga ada PT Patra Power Nusantara atau PPN bergerak di bidang industri pembangkit tenaga uap dengan kepemilikan sebesar 99,98%. Yang keempat ada PT Balaraja Bisco Paloma atau BBP bergerak di bidang distribusi, perdagangan, dan keagenan dengan kepemilikan sebesar 99,99%. Jadi dari struktur tersebut eh, hanya ada 5 anak perusahaan dari PT FKS Food Sejahtera yang sudah dikonsolidasi. Nah, dari 5 tersebut, 4-nya itu adalah kepemilikan langsung. Jadi dalam hal ini metode yang digunakan eh, pada 4 perusahaan ini adalah metode ekuitas dikarenakan persentase kepemilikan atau kendali perusahaan induk yaitu PT FKS Food Sejahtera sendiri itu terhadap anak perusahaannya lebih besar dari 20%. Lalu selanjutnya kepemilikan tidak langsung. Jadi di sini ada satu perusahaan yang konsolidasinya menggunakan metode tidak langsung. Karena PT Putra Petaro Paloma ini adalah anak perusahaan dari PT Balaraja Bisco Paloma. Seperti itu. Jadi untuk PT Putra Taro Paloma atau PTP ini bergerak di bidang industri makanan ringan dengan kepemilikan sebesar 99,99%. Begitupun dengan anak perusahaan dari kepemilikan tidak langsung atau melalui PT Balaraja Bisco Paloma. Metode yang digunakan yaitu metode ekuitas dikarenakan kepemilikan atau kendali perusahaan induk di sini adalah PT Balaraja Bisco Paloma terhadap anak perusahaan PT Putra Taro Paloma lebih besar dari 20%. Kesimpulannya yaitu PT FKS Food Sejahtera Tbk mengkonsolidasi beberapa anak perusahaan dengan rincian sebagai berikut. Untuk perusahaan dengan kepemilikan langsung, PT Tiga Pilar Sejahtera yaitu 99,99%, PT Polimeditra Indonesia itu 99,96%, untuk PT Patra Power Nusantara itu 99,98%, lalu untuk PT Balaraja Bisco Paloma itu 99,99%. Sedangkan untuk kepemilikan tidak langsung atau melalui PT Balaraja Bisco Paloma, PT Putra Taro Paloma, yaitu sebesar 99,99%. Semua entitas anak di atas menggunakan metode ekuitas dalam laporan keuangannya karena kepemilikan atau kendali perusahaan induk terhadap anak perusahaan lebih besar dari 20%. Metode ini diterapkan baik untuk kepemilikan langsung maupun tidak langsung. Sekian presentasi terkait laporan keuangan konsolidasi dari PT FKS Food Sejahtera dan entitas anaknya. Kiranya ada yang kurang, mohon maaf, dan dimaklumi. Terima kasih.